Sekarang kita akan membahas materi problem 5 masih di bab yang sama, di bab risk and return. Saya bacakan soalnya dulu ya. Tuan Chester adalah seorang pengusaha yang sedang mempertimbangkan untuk investasi dalam bentuk saham. Di sini dikasih 4 pilihan. Yang pertama di investasi saham di PT Billy doang, kedua di saham PT Group doang, ketiga di saham PT Goat doang, yang keempat bikin portofolio gabungan antara saham PT Billy dengan PT Goat dengan PT Groove, atau PT Groove dan dengan PT Billy. Jadi pilihannya ada 4 teman-teman, di saham PT Billy, saham PT Groove, saham PT Goat, atau bikin portofolio gabungan dari 2 saham. Nah, di sini yang di PT Billy dikasih tahu ada probabilitas, ada returnnya. Probabilitas di sini ada tanda tanya. Tanda tanya ini gimana cara dapatnya? Kita kan tahu kalau probabilitas itu pasti jumlahnya 1. Nah, 1 ini tinggal dikurangin aja. 100% kurang 25, dikurang 20%, dikurang 15%, dapatlah yang tanda tanya ini zero growth-nya 40%. Returnnya sudah diketahuin. Nah, di saham PT Groove, dia returnnya nggak diketahui, tapi diketahuinya share price. Nanti di slide selanjutnya akan saya tunjukkan gimana caranya mencari return dari share price si PT Groove. Terus di yang ketiga, saham PT Goat. PT Goat ini diketahui returnnya, tetapi tidak ada probabilitasnya. Jadi kalau PT Billy ada probabilitas, ada return. Di PT Groove tidak ada return, tapi diketahui share price. Sementara di PT Goat diketahui return, tapi nggak dipakai probabilitas. Nah, di sini ada diketahuin kalau misalnya bikin portofolio, koefisien korelasi atau tingkat hubungan mereka adalah ini. Billy dengan Goat adalah minus 0,8, Goat dengan Groove itu koefisien korelasinya adalah 0,5, PT Groove dengan Billy koefisien korelasinya adalah 0,2. Yang ditanya ER standar deviasi CV, ER standar deviasi CV. Terus pilihan investasi mana yang sebaiknya dipilih? Sama kayak di problem 1 sama problem 2 sebelumnya, tentu yang dipilih adalah yang CV-nya yang terkecil. Kita lanjut untuk bahas dari si saham PT Billy yang terlebih dahulu ya teman-teman. Ini saham PT Billy. Tadi kita cari tahu kan dapat zero growth-nya 40% dari ini. Ini 1 dikurang ini, dikurang ini, dikurang ini. Dapat 40%. Terus return-nya dari sini. Terus langsung aja A kali R, probability dikali return-nya. Ini kali ini dapat ini. 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 Terus semuanya dijumlahin. Ini dijumlahin, dapatlah expected return-nya dari saham PT Billy adalah 7,9%. Lanjut, R kurang expected return. Si R yang ini minus 3% dikurang 7,9% dapat ini, minus 10,9%. 9% dikurang 7,9% dapat 1,1%. Ini kurang ini dapat ini kurang ini dapat ini. Terus lanjut, R dikurang expected return ini dikuadratin. Setelah dikuadratin yang ini sama, baru dikali probabilitasnya. Kali probabilitas yang ini. Dapatlah hasil yang ini, dijumlahin, dapat variance-nya. Setelah dapat variance itu adalah akar dari standar deviasi. Jadi standar deviasi, variance itu adalah kuadrat dari standar deviasi. Berarti kalau nyari standar deviasi, caranya adalah akar dari variance, akar dari 0,0506. Akar dari 0,0506 dapatlah 7,11266%. Terus kita cari CV dari saham PT Billy. Langsung aja standar deviasi bagi expected return dapat 90,03%. Kalau misalnya rasa cepatan bisa di skip dulu, di stop dulu videonya untuk dipahamin lagi ya teman-teman. Terus sekarang kita lanjut ke saham PT Groove. Di PT Groove tadi kita lihat di sini. Yang diketahui kan share price-nya doang. Gimana kita nyari return-nya? Kalau yang lain kan PT Billy diketahui return-nya, PT Goat diketahui return-nya. Ini nggak diketahuin. Caranya pakai rumus yang ini teman-teman. Return itu harga dari tahun ini dikurang harga tahun sebelumnya dibagi harga tahun sebelumnya. Maaf ini salah. Bentar ya, diubah dulu. Nah, ini udah benar.
Jadi return itu adalah harga tahun ini dikurang harga tahun sebelumnya dibagi harga tahun sebelumnya. Contohnya yang return tahun 2020. Langsung aja kita 7.500 kurang 7.400 dibagi 7.400. Yang ini 7.500 dikurang 7.400 dibagi 7.400. Dapatlah returnnya ini. 7.500 kurang 7.500 dibagi 7.500 hasilnya 0. 7.800 dikurang 7.500 dibagi 7.500 dapat 4%. Ini kurang ini dibagi yang ini dapat 3,85%. 1,3504 3,85. 1,3504 3,85. Terus yang return ini dijumlahin dapatlah 9,2%. Tapi ini itu bukan expected return-nya. Kalau yang di sebelumnya kan ini dijumlahin langsung dapat expected return-nya. Kalau yang di saham PT Growth, yang ini bukan expected return-nya, harus kita bagi 4 dulu. 9,2% dibagi 4 dapatlah 2,29%. Baru ini expected return-nya yang 2,29%. Karena yang di sini masih dalam bentuk harga atau nilai, kita ubah jadi return. Return-nya ini belum berbobot, makanya kita bagi 4. Pokoknya gampangnya kalau masih dalam bentuk harga, return ini yang ini dibagi 4 dulu atau dibagi jumlahnya. Ini kan ada 1, 2, 3, 4. Makanya dibagi 4. Dapat 2,29%. Terus lanjut, R dikurang ER. 1,35 dikurang 2,29 dapat minus 0,95. Ini dikurang ini dapat ini. Ini kurang ini dapat ini. Ini kurang ini dapat ini. Setelah itu yang ini semuanya tadi R kurang ER dikuadratin. Kalau di sebelumnya kan setelah dikuadratin, ini dapat kuadratnya, kita kali probabilitas. Tapi ini nggak dikali probabilitas teman-teman. Kenapa? Karena di sini saham PT Growth, dia diketahuin tahun sama share price-nya doang. Nggak ada probabilitasnya. Jadi tiap tahun ya keadaan kondisinya gini-begini aja. Bobotnya begini-begini aja. Pokoknya kalau nggak diketahui probabilitas, nggak usah dikali probabilitas. Dapatlah hasilnya 0,1147. Dan 0,1147 ini juga belum standar deviasinya. Masih dalam bentuk variance. Maksudnya belum dalam bentuk variance. Kita cari variance-nya N yang sini 0,1147 dibagi N-1. N itu dapat dari mana? Dari jumlah datanya. 1, 2, 3, 4. 4 kurang 1, 3. 0,1147% dibagi 3. Baru dapat variance-nya. Jadi di sini perlu ditekanin teman-teman, ada perbedaan. Kalau datanya satu diketahui return, diketahui probabilitas. Kedua, diketahui harga. Ketiga, kalau diketahui returnnya doang, itu berbeda ya teman-teman. Kalau ini diketahuin harganya doang, kita cari returnnya. Returnnya dulu bagi 4. Terus kalau hasil R kurang R pangkat 2-nya, nggak dikali probabilitas. Terus ini setelah dapat variance, kita lanjut nyari standar deviasinya. Standar deviasinya yang sebelumnya, akar dari variance, langsung dapat 0,003823. Ini yang ini tadi dapat standar deviasinya 1,95. Terus kita cari CV-nya, standar deviasi bagi expected return. Standar deviasi tadi yang 1,95 dibagi expected return-nya yang ini 2,29. Dapatlah 85,04%. Mohon maaf ya kalau videonya agak berisik di sini. Ada dekat jalanan juga. Terus kita lanjut ke saham PT GOT. Nah, di saham PT GOT ini dia diketahui return-nya doang, nggak diketahuin probabilitasnya. Jadi probabilitasnya nggak perlu dipakai, langsung aja return-nya dijumlahin dapat 67%. Setelah dijumlahin dibagi 4. Kenapa dibagi 4? Karena datanya ada 4. 2020, 2021, 2022, 2023. Dapatlah 16,75%. Nah, si R dikurang ER dapat ini. R kurang ER dapat ini. R kurang ER dapat ini. R dikurang ER dapat ini. Setelah R kurang ER ini dapatin semua, dikuadratin lagi. Setelah dikuadratin, jumlahin lagi. Yang ini, kita cari dulu variance-nya. Dibagi N-1. N-nya berapa? 1, 2, 3, 4. Ada 4 data. 4 kurang 1, 3. Dapatlah variance-nya 0,001891. Kayak tadi lagi, standar deviasinya, akar dari variance. Dapatlah hasilnya
4,34933%. Dicari lagi CV-nya. CV-nya dapat 25,96615%. Di grup note, di notes grup lain udah gua kirim ya PPT-nya. Nanti kalau kalian mau buka, baca-baca di PPT juga bisa. Kalau ada yang perlu ditanya lagi, tanya lewat line aja nggak apa-apa. Terus lanjut ke yang terakhir. Tadi kan udah Billy, Groove, sama God udah. Sekarang kita analisis yang portofolio. Di yang portofolio, di sini ada pilihannya nih, Billy, God, Groove, Billy. Kita selalu pilih yang mendekati -1. Yang paling mendekati -1 yang mana? Yang minus 0,8. Berarti bikin portofolio yang terbaik adalah yang koefisien kriteria yang mendekati -1 itu adalah yang ini paling atas. Billy dan God. Jadi yang lain, God Groove sama Groove Billy itu dihiraukan aja ya teman-teman. Kita langsung yang pakai Billy sama God. Langsung berarti pertama standar deviasi Billy kan 7,11266% dari sini. Billy. Ini standar deviasi Billy sama standar deviasi God. Standar deviasi God-nya 4,34933%. Terus ER Billy, ER God 16,75, ER Billy 7,9%. 7,9, 16,75. Terus si Tuan Chester memilih antara investasi single aset tadi, aset Billy, Groove, sama God, atau milih membentuk portofolio yang memiliki proporsi seimbang, equal weighted. Jadi dia weighted-nya atau proporsinya atau bobotnya buat si saham Billy 0,5, saham God 0,5. Sama-sama 50%, 50%. Berarti langsung aja kalau nyari expected return-nya, W1R1 ditambah W2R2. W1-nya 0,5, R1-nya 7,9%, si R Billy. Terus W2-nya 0,5 juga, R2-nya atau R God 16,75. Dapatlah expected return portofolionya 12,325%. Terus lanjut, kita ke yang portofolionya, standar deviasi portofolio. Rumusnya ini akar dari WA kuadrat atau A kuadrat tambah WB kuadrat atau B kuadrat ditambah 2WAWB atau A atau B dikali rho. Rho ini koefisien korelasinya. Koefisien korelasinya tadi ini teman-teman, minus 0,8. Kita lanjut. WA-nya tadi 0,5. Terus tau A-nya tadi 7,11266%. Tau A ini maksudnya tau yang Billy. Tau B itu tau yang God. WB-nya 0,5, tau B-nya si God 4,394, terus 2 WAWB 2 0,5 0,5, tau A-nya ini, tau A atau B dikali koefisien korelasinya minus 0,8 dari sini. Ini. Terus dapat standar deviasi portofolionya 2,3663%. Terus kita cari lagi CV-nya. Seperti biasa, standar deviasi bagi expected return. Standar deviasinya ini 2,3663%. Dibagi expected return-nya yang sebelumnya 12,325%. Dapatlah hasilnya 18,17%. Terus di soal ditanya, pilihan investasi manakah yang sebaiknya dipilih oleh Tuan Chester? Pilih single asset, yaitu di saham PT Groove aja, di PT Billy aja, atau di PT God aja, atau portofolio gabungan dari saham PT Billy dengan PT God. Nah, caranya kita mengetahuinya mendingan pakai yang CV-nya. Dilihat CV siapa yang terkecil. Billy tadi CV-nya 90%, Groove 85%, God 25%. Sementara kalau dibikin portofolio CV-nya 18,17%. Kita pilih yang berarti berinvestasi di portofolio. Jadi Tuan Chester sebaiknya berinvestasi di portofolio saja. Karena CV-nya yang paling kecil. Menunjukkan bahwa standar deviasinya itu kecil atau risikonya kecil dan expected return-nya atau hasilnya besar. Sekian problem 5 materi risk and return-nya. Selanjutnya akan saya follow up lagi materi chapter selanjutnya di cost of capital. Terima kasih.